warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Izin perkenalkan diri, saya Aisyah Kila Najwa Dalimunte, NIM 0306231020, Prodi PGMI 1 semester 3. Izinkan saya untuk memberikan sedikit materi tentang kesiapsiagaan bencana. Yang pertama itu, kita akan membahas apa sih kesiapsiagaan bencana itu. Jadi teman-teman, kesiapsiagaan bencana itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban dan kerugian yang besar yang meliputi kewaspadaan, mitigasi, persiapan, dan kesiapsiagaan. Jadi yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi. Jadi jenis-jenis bencana itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu bencana alam. Bencana alam ini meliputi tsunami, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan lain-lain. Dan yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam ini seperti kebakaran, wabah penyakit, kecelakaan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada bencana sosial. Bencana sosial ini seperti kerusuhan, terjadinya konflik bersenjata, terorisme, migrasi, massal, dan lain-lain. Jadi teman-teman, ada langkah-langkah persiapan personal maupun keluarga. Jadi yang pertama itu identifikasi resiko. Jadi pas kita tinggal di tempat tinggal, kita harus tahu dulu jenis bencana yang mungkin terjadi di tempat tinggal kita. Yang kedua itu, buat rencana darurat, menyiapkan rencana evakuasi, tempat berkumpul, dan kontak darurat. Yang ketiga, latihan simulasi, melakukan latihan rutin untuk memastikan kesiapan keluarga. Jadi teman-teman, ada langkah-langkah persiapan personal maupun keluarga. Yang pertama itu, kita harus identifikasi dulu resikonya. Jadi, mengenali jenis bencana yang mungkin terjadi di tempat tinggal kita. Yang kedua itu, buat rencana darurat, menyiapkan rencana evakuasi, tempat titik kumpul, dan kontak darurat. Yang ketiga itu latihan simulasi, melakukan latihan rutin untuk menjadi persiapan keluarga. Jadi, langkah-langkah persiapan ini berguna untuk saat terjadinya bencana kelak. Kemudian ada persiapan persediaan darurat. Jadi teman-teman, yang harus kita siapkan itu pertama adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini sangat penting saat kita terjadinya bencana alam di sekitar kita. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memenuhi kebutuhan kita minimal itu selama 3 hari. Yang kedua itu ada dokumen penting. Jadi teman-teman, saat bencana alam terjadi, dokumen penting seperti KTP, akte kelahiran, surat tanah, dan lain-lain itu lebih baik disimpan di tempat yang aman. Yang ketiga itu ada peralatan darurat. Peralatan darurat ini untuk apa? Peralatan darurat ini adalah persiapan darurat atau barang-barang yang akan digunakan untuk menghadapi situasi darurat, seperti contohnya kebakaran atau bencana alam. Jadi contoh dari peralatan darurat ini seperti kotak P3K, senter, pisau multifungsi, dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada kebutuhan khusus. Jadi teman-teman, kebutuhan khusus ini dalam persiapan persediaan darurat merujuk pada kebutuhan individu ataupun kelompok yang memerlukan perhatian khusus saat menghadapi situasi darurat. Ini mencakup disabilitas, bayi, ibu hamil, atau individu yang memerlukan kondisi medis tertentu. Persiapan khusus ini mungkin seperti obat-obatan, peralatan medis, makanan khusus, dan kebutuhan medis lainnya.
Kemudian masyarakat. Peran masyarakat dalam kesiagaan bencana meliputi pemahaman resiko lokal, berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi, penyebaran informasi, dan pembentukan kelompok siaga bencana. Masyarakat juga berperan dalam mempersiapkan kebutuhan darurat, membantu tetangga yang rentan, dan mematuhi arahan evakuasi. Kesadaran kesiapan kolektif ini akan memperkuat ketahanan komunitas, kemungkinan respon yang cepat, dan mengurangi dampak bencana secara signifikan. Pelatihan kesiapsiagaan bencana. Jadi yang pertama itu ada teknik evakuasi, yang kedua itu pertolongan pertama, dan yang ketiga manajemen bencana. Teknik evakuasi, kita harus paham mengenai teknik evakuasi diri maupun keluarga secara aman. Yang kedua, kita harus paham dengan dan belajar mengenai tentang pertolongan pertama. Dan yang ketiga, manajemen bencana itu meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat. Studi kasus dan pembelajaran. Analisis mempelajari kasus bencana masa lalu untuk mengidentifikasi kekurangan dan solusi. Kemudian berbagi pengetahuan dan mendokumentasikan dan menyebarluaskan pembelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dan yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Terus memperbarui rencana dan strategi untuk menghadapi bencana alam yang dinamis. Evakuasi dan titik kumpul. Yang pertama itu teman-teman, kita identifikasi dulu evakuasi rutenya. Kenali dulu rute evakuasi yang aman dari rumah menuju titik kumpul. Yang kedua itu siapkan perlengkapan, bawa persediaan darurat, dan ikuti instruksi petugas evakuasi. Yang ketiga, menuju titik kumpul. Bergerak dengan tertiblah dan tenang untuk menuju titik kumpul yang telah ditentukan dan diarahkan oleh petugas. Dan yang ketiga itu ada kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam kesiagaan bencana. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif warga. Ini mencakup perencanaan bersama, pertukaran informasi, pelatihan gabungan, dan pembangunan sistem peringatan dini yang efektif. Kolaborasi ini akan meningkatkan respon terhadap bencana, memperkuat ketahanan komunitas, dan memastikan tindakan yang terordinasi dan efisien saat menghadapi situasi darurat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya pengetahuan lokal. Pemulihan dan proses pemulihan bencana yaitu meliputi bantuan darurat, penyediaan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dan tempat pengungsian. Yang kedua, rehabilitasi, perbaikan infrastruktur, fasilitas umum, dan pemulihan aktivitas ekonomi. Dan yang ketiga, rekonstruksi, membangun kembali lingkungan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Jadi teman-teman, pentingnya kesiapsiagaan bencana ini meliputi mengurangi risiko, yang kedua meningkatkan keamanan, dan yang ketiga mempercepat proses pemulihan. Peran pemerintah dan masyarakat. Jadi teman-teman, pemerintah ini memiliki peran bencana mencakup perencanaan strategis, pengembangan kebijakan, penyediaan infrastruktur, dan alokasi sumber daya. Pemerintah bertanggung jawab atas sistem peringatan dini, koordinasi antar lembaga, pelatihan personel tanggap darurat, dan edukasi masyarakat. Mereka juga melaksanakan simulasi, mengevaluasi kesiapan secara berkala, dan memastikan ketersediaan logistik serta jalur komunikasi yang efektif untuk menghadapi berbagai bencana alam. Sampai di sini materi pada kali ini.
Semoga bermanfaat untuk kita untuk mengantisipasi kesiapsiagaan bencana. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Siamo.